Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Robi, NIM 2006005110127. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum pada modul 3 yaitu tentang Stacks and Queue. Jadi praktikumnya sesuai dengan judul, yaitu yang pertama tentang implementasi stack dan yang kedua adalah implementasi queue. Di sini implementasi stack karena stack ini kan konsepnya seperti tumpukan. Maka dituntut untuk membuat program sederhana yang mengimplementasikan stack pada program pembalik kata. Karena konsepnya seperti tumpukan, bagaimana sekiranya tumpukan ini dibalik. Jadi yang atas ada di bawah. Nah, karena kan sifatnya LIFO, last in, first out. Nah, ini contohnya. Karena saya akan membuat yang B. Masukkan kata bakso, kebalikannya jadi oskap. Masukkan kata soto, kebalikan jadi otos. Nah, di sini ketika ingin membuat yang sedemikian, ini ditunjukkan memakai 3 kelas. Yang pertama kelas stack, kelas pembalik, dan yang ketiga adalah kelas app pembalik. Kelas stack di sini berisi konstruktor dan metode untuk input, tapi bahasanya kalau stack ini push and pop. Push itu input, pop itu output. Kemudian ada peak. Peak ini untuk peak itu puncak, berarti untuk melihat yang ada di ujung. Kemudian public boolean is empty dan is full ini untuk mengondisikan apakah kosong empty ya, atau is full apakah isi dari array-nya, array stacknya itu sudah penuh, itu kalau full. Dan mendeklarasikan 3 variabel, yang pertama integer max size, yang kedua char tapi adalah array, yang ketiga adalah integer top. Itu untuk kelas stack. Kemudian kelas pembalik. Kelas pembalik ini sesuai dengan namanya pembalik ya. Berisikan hampir sama ya. Deklarasi, kemudian skill instruktor, konstruktor maksud saya, kemudian metode. Metodenya di sini juga saya sesuaikan namanya membalik. Berarti gunanya adalah kelas ini digunakan untuk membaca setiap karakter input, menyimpan karakter dengan memanggil metode push, kemudian membalik input dengan memanggil metode pop. Nah, intinya adalah ketika melakukan mengimplementasikan stack itu kan seharusnya seperti ini. Contoh bakso, ini kalau stacknya diimplementasikan berarti kan seharusnya hilang satu persatu dari O, S, K, A, B. Tapi pada kelas pembalik ini bagaimana agar sekiranya setiap huruf ini diambil dan diletakkan ulang. Jadi O diambil kemudian diletakkan dahulu, S sampai terbalik menjadi bakso, menjadi oskap. Ada di sini public string membalik, integer stack size, input length ini untuk sama dengan panjang dari inputnya, hurufnya ini loh maksudnya, satu-satu, kemudian pemanggilan objek baru, kemudian melakukan perulangan ini untuk ini diulang sampai terbalik satu persatu. Kalau sudah kosong berarti return output, berarti langsung dikembalikan menjadi oskap, itu kembali. Kemudian kelas yang ketiga, kelas app pembalik adalah kelas main untuk menjalankan dan menginisialisasi dan deklarasi input. Jadi lebih sederhana karena buatnya seperti ini, cuma masukkan kata kemudian kebalikan, cuma memanggil metodenya. Atau di sini melakukan membuat perulangan scanner input karena ingin memasukkan kata, kemudian string output, dan memanggil objek dari ini kelas pembalik tadi yang sudah diberikan metode pembalik. Contoh kalau dijalankan, maaf, kan kalau di sini kan contohnya bakso, kalau di sini rawon misalkan, nah langsung dibalik nawar. Terus soto juga, nah, langsung otos. Kebalikan ini bagaimana sekiranya input ini tidak langsung dibuang tapi dibalik, yaitu fungsinya memakai kelas pembalik, memfungsikan kelas pembalik tadi. Itu implementasi dari stack. Kemudian implementasi dari queue di sini sesuai namanya, karena ini queue adalah antrian, maka dituntut untuk membuat simulasi antrian, penambahan objek, kemudian
menampilkan bahwa objek itu sudah penuh, antrian itu sudah penuh atau arraynya sudah penuh, menampilkan isi antrian dan satu persatu objek keluar. Di sini cuma ada 2 berarti, karena tidak membalikkan atau tidak menyimpan item yang sudah keluar. Jadi cuma kelas Q dan kelas app antrian ini sebagai kelas main dan untuk menginisialisasi. Kelas Q berisi deklarasi, konstruktor, dan metode. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri ini ya. Dan ada konstruktornya Q, parameter, integer size, dan sebagainya. Kemudian insert 1 dan insert 2. Insert 1 ini untuk memanfaatkan method full, memanggil bukan memanfaatkan, memanggil method full. Kalau sudah full berarti nanti memanggilkan perintah maaf antrian sudah penuh. Kalau negasinya berarti kalau masih kosong, katakan nanti fullan masuk antrian, seperti itu. Dan string remove, method remove untuk mengeluarkan, berarti langsung kosong nanti. Kemudian method show di sini untuk menampilkan jumlah antrian yang ada. Kan kalau Q kan front and rear, jadi yang di depan di belakang, hanya berbeda istilah dengan stack. Kemudian ada metode big front, is empty, dan is full. Ini pada dasarnya sama dengan yang ada pada implementasi stack, hanya saja beda isi, beda algoritmanya. Dan pada app antrian ini adalah kelas main dari Q di menginisialisasi. Ini kan sudah ada contohnya bagaimana sekiranya nanti implementasi run-nya seperti ini. Jadi saya sesuaikan di sini, memanggil objek, isinya arraynya ini cuma 4, berarti 1 2 3 4, berarti nanti sisanya yang di sini kan sama ya, Sukran dan Mahmud ini nanti perintahnya adalah maaf antrian sudah penuh atau masih penuh, coba dijalankan lah. Nah, kalau dijalankan ya sama, memang saya samakan hasilnya. Sistem out print learn ini untuk melihat isi antrian Andi Ahmad Satri Afrizal. Di sini juga sama, Andi Ahmad Satri Afrizal. Kemudian melakukan perulangan sampai kosong. Jadi diulang sampai antrian itu kosong. Nah, di sini kan di kiri kanan sama saja. Satu persatu keluar antrian, Andi keluar antrian, Ahmad Satri Afrizal kosong, kemudian selanjutnya juga kosong sampai semuanya kosong, dan yang dicetak adalah 0% atau 0%, tadi sudah kosong. Di antrian itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau yang Q ini lebih simple dari implementasi stack. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.